berjumpa lagi dengan saya, Anita Febriana dari kampus Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Nah, kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Ekonomi Syariah, yaitu tentang teori dan analisis produksi. Untuk pembahasan selanjutnya, yuk kita tonton video simak berikut ini. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai produksi. Nah, pasti kalian pernah mendengar dari kata produksi. Nah, dalam pengertian produksi secara umum itu dapat dikatakan atau diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Nah, namun dari pembahasan ini, pengertian produksi itu secara esoteris itu diartikan produksi. Nah, namun dalam bahasa Arab tersebut pun dapat dikatakan al-intaj, yang artinya memiliki makna ijadu silatin, yaitu mewujudkan atau mengadakan produk. Nah, dalam bahasa Arab juga dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang artinya produksi itu adalah pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Nah, jadi produksi itu merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pembisnis atau perusahaan dagang dan jasa yang dapat keuntungannya. Nah, tentunya dan memenuhi kebutuhan manusia tentunya itu. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan produksi dalam Islam. Nah, tentunya produksi itu memiliki tujuan tersebut. Nah, dalam Islam ini tujuan produksi itu dikarenakan produksi adalah kegiatan menciptakan suatu barang dan jasa. Nah, sedangkan bila konsumsi adalah kegiatan pemanfaatan hasil produksi. Dengan demikian, aktivitas produksi dan konsumsi merupakan kegiatan yang sangat berkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, satu sama lainnya saling berhubungan dalam sebuah proses kegiatan ekonomi tentunya. Nah, jadi tujuan produksi itu dalam Islam ada kait eratnya dengan konsumsi. Nah, sebab bentuk kegiatan tersebut bermanfaat atau menambah dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat. Nah, selanjutnya secara lebih spesifiknya lagi, tujuan kegiatan produksi ini meningkatkan kemaslahatan sehingga mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Yang tentunya tujuan ini dapat diakturasikan dalam bentuk yang pertama itu memenuhi sarana kebutuhan manusia yang seimbang tentunya. Dan yang kedua itu menemukan kebutuhan masyarakat dan memenuhinya. Dan yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa. Yang keempat, mensejahterakan tingkat kehidupan manusia. Dan yang kelima itu sebagai sarana kegiatan sosial dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, jadi tujuan kegiatan produksi ini memang sangat penting di kehidupan kita. Nah, di dunia maupun amalan kita di akhirat nanti. Nah, selanjutnya itu adalah mata rantai kegiatan konsumsi dan produksi. Poin yang pertama itu adalah falah, yang artinya adalah kemuliaan dan kemenangan dunia dan akhirat. Nah, poin yang pertama yaitu falah dari mata rantai kegiatan konsumsi dan produksi itu dapat diartikan secara bahasa dalam Al-Qur'an yaitu al-falah. Nah, di sini kenapa dikatakan keberuntungan? Nah, sebab dari tujuan ekonomi Islam ini dapat terwujudnya memenuhi kebutuhan hidup manusia, tentunya secara seimbang, sehingga mengandung maslahah, yaitu mendatangkan manfaat bagi setiap manusia di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, selanjutnya dari mata rantai kegiatan konsumsi dan produksi dari poin yang kedua yaitu berkah adalah bertambahnya kebaikan. Nah, dari kegiatan konsumsi dan produksi. Nah, selanjutnya mata rantai kegiatan konsumsi dan produksi dari poin yang kedua yaitu berkah
adalah bertambahnya kebaikan. Nah, jadi dari kegiatan ini tersebut dikatakan berkah karena bila kita menjalankan suatu kebaikan di dunia, maka mendapatkan keberkahan. Sebab jika kita melakukan kegiatan dengan niat kita karena Allah Ta'ala, maka hidup kita akan dipenuhi keberkahan. Nah, selanjutnya dari mata rantai yang ketiga itu adalah maslahah dalam memiliki banyak manfaat. Nah, namun di sini maslahah merupakan konsep atau penerapan yang dijadikan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam ekonomi Islam. Nah, jadi dalam kegiatan produksi atau konsumsi, bila menerapkan dari konsep maslahah ini akan mendapatkan manfaat yang baik dalam tuntunan ajaran Islam. Nah, poin yang keempat dari mata rantai kegiatan itu adalah konsumen. Nah, di sini konsumen adalah yang memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sebab dari mata rantai kegiatan konsumsi dan produksi, seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi pada umumnya itu disebut dengan konsumen. Nah, namun dari kegiatan yang dikonsumsi ini merupakan barang maupun jasa yang ditawarkan produsen, memiliki tujuan memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Nah, selanjutnya dari poin yang kelima tersebut merupakan produsen adalah yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, poin yang keenam itu adalah kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Nah, di sini kebutuhan itu memang sangat penting dari kegiatan produksi atau konsumsi karena kebutuhan itu merupakan hal yang harus dilakukan untuk melangsungkan hidup. Nah, selanjutnya faktor produksi atau inputan yang dapat diklasifikasi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama itu input manusia atau human input adalah semua bentuk manajerial, ide-ide, gagasan pemikiran, tenaga, perasaan, dan hati yang bersumber dari diri manusia. Nah, selanjutnya dari poin yang pertama itu merupakan faktor produksi yang dibutuhkan sumber daya manusia melalui dari diri manusia sendiri. Contohnya dari ide-ide manusia, gagasan pemikiran, tenaga. Nah, contohnya tenaga kerja, buruh, atau wirausaha. Nah, sebab dari input manusia ini, jika kita melakukan produksi itu harus melakukan ide, gagasan, pemikiran. Nah, poin yang kedua itu merupakan input non-manusia, yang artinya adalah sumber daya alam dari natural resolution, kapital, mesin, alat-alat, gedung, dan input-input fisik lainnya. Nah, poin yang pertama itu kan kita produksi dari sumber daya manusia sendiri. Nah, yang kedua ini kita produksi sumber daya itu melainkan dari mesin, kapital, atau alat-alat lainnya yang berupa canggih dari teknologi. Nah, selanjutnya dari klasifikasi input menjadi input manusia dan non-manusia ini berdasarkan pada argumen-argumen sebagai berikut. Nah, yang pertama peran manusia. Nah, di sini manusia adalah faktor produksi yang memiliki peran paling penting dalam keseluruhan faktor produksi. Nah, di sini manusia menjadi faktor utama sebab faktor utama manusia itu menjadi input pendukung. Maka manusia adalah faktor produksi yang memiliki inisiatif atau ide mengorganisasikan, memproses, dan memimpin semua faktor produksi sehingga menjadikan suatu produk yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sedangkan kalau faktor non-manusianya itu input mendukung sebagai faktor terpenting kedua setelah manusia. Nah, karena sebab manusia tidak didapatkan hidup berekonomi kecuali didukung oleh faktor non-manusia seperti
mesin, dan teknologi canggih lainnya pada saat ini. Nah, selanjutnya klasifikasi yang kedua ini, manusia itu adalah makhluk hidup yang tentu saja memiliki berbagai karakteristik atau karakter yang berbeda dengan faktor produksi lainnya. Nah, manusia ini diciptakan Allah SWT yang diberikan kemuliaan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, sehingga memiliki karakteristik yang sangat istimewa yang membedakan faktor produksi lainnya. Manusia pasti tidak dapat disamakan dengan sumber daya alam, gedung, uang, dan faktor produksi fisik lainnya. Nah, secara umum juga, sumber daya non-manusia dapat diperdagangkan sesuai dengan mekanisme pasar sumber daya non-manusia. Dapat disebut sebagai barang atau jasa. Nah, sedangkan manusia sendiri adalah manusia yang tidak berupa harta benda atau yang dibilang dengan barang atau jasa. Nah, maka tidak dapat diperjualbelikan dalam mekanisme pasar. Nah, karena harta benda, barang atau jasa menurut definisi Mustafa Ahmad Zarko. Nah, jadi dari dua faktor tersebut memiliki karakter yang berbeda. Nah, yang pertama itu kan dari manusia sendiri. Nah, manusia ini kan diciptakan Tuhan untuk memiliki manfaat, yaitu berupa mempunyai ide, gagasan, atau pemikiran untuk melakukan produksi. Nah, sedangkan kalau non-manusia ini seperti berupa barang, kayak memproduksi suatu barang dengan mesin. Nah, selanjutnya eksplorasi dan pembentukan konsep produksi. Nah, di sini bahwasanya semangat produksi untuk menghasilkan maslahah maksimum perlu dituntut dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam. Nah, tentunya nilai dan prinsip pokok dalam produksi adalah amanah dan profesionalisme. Nah, maksudnya di sini jika kita melakukan suatu produksi atau konsumsi dengan memaksimalkan baik yang dituntut dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam, maka nilai produksi tersebut pun akan baik dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, tentu dari sikap kegiatan produksi tersebut memiliki nilai dan prinsip pokok dalam produksi, yaitu dari amanah dan profesional dalam melakukan kegiatan produksi dengan baik. Dari dua prinsip pokok tersebut tentunya diambil dari ayat kitab suci Al-Quran yang mengatakan bahwa, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, ucapan, atau perilaku yang tidak berkenan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.